Perjalanan kali ini merupakan perjalanan mengatasi rasa takut akan hutan yang belum sepenuhnya saya jelajahi. Entah kenapa, hutan ini memancarkan pesona yang bertentangan di saat yang sama. Pesona akan keindahan dan ketakutan. Langkahku ragu, namun mata terpikat. Hutan ini bukan sekedar pohon dan bayang. Ia mengundang dalam diam, antara pesona dan juga ancaman. Angin menggugurkan ragu, tapi juga menyulam cerita tentang akar yang menyimpan rahasia dan jalan setapak yang menelan cahaya. Namun, bukankah perjalanan memang tentang memasuki yang tak kita pahami? Menemukan terang dalam gulita dan keberanian di tengah gemetar jiwa. Nah, di penjelajahan kali ini, saya akan memasuki hutan yang belum sepenuhnya saya jelajahi. Saya sudah menjelajahi sebagian besar hutan yang ada di bagian timur di area ini. Namun entah kenapa, ada ragu dan takut ketika mencoba menyusuri bagian barat dari hutan ini. Jadi, kali ini saya akan mengajak sahabat yang akan menjadi videografer saya. Perjalanan kali ini merupakan lanjutan dari penjelajahan tertunda untuk mengatasi rasa takut yang dulu pernah singgah. Halo sahabat Moon. Nah, jadi sekarang saya mau lanjutin explore hutan ya. Cuman ini hutannya berbeda dengan hutan di episode Bali Purba sebelumnya. Di sini hutan yang udah pernah saya kunjungin ya sebelumnya. Cuman hutan itu baru setengah saya jelajahin ya. Yang setengahnya lagi bagian baratnya belum sempat saya jelajahin. Dan hari ini saya kesini ngajak teman ya. Nah, ini dia teman saya di belakang. Jadi kenapa sekarang ngajak teman? Karena di episode sebelumnya saya kan nemuin tanda jejak ya. Tanda jejak yang ukurannya cukup besar tuh. 12 kali 13 cm. Jadinya agak parno ya sekarang ke hutan meskipun belum nemuin pemilik jejak tersebut, tapi tetap aja jadi parno kalau kita berkegiatan di hutan sendirian. Dan kenapa saya ngajak teman juga meskipun hutan ini udah pernah saya kunjungin sebelumnya. Cuman kalau di bagian barat sini saya pernah masuk sekali, cuma nggak terlalu jauh. Masalahnya feeling saya tuh ada gimana ya, ketakutan saya tuh tinggi banget ya ketika berada di bagian sebelah barat tuh. Entah kenapa saya merasa takut dan seperti ada yang mengawasi ya. Ya tapi ya namanya ketakutan selalu seperti itu. Penjelajahan mengatasi rasa takut ini ternyata tidak berjalan cukup lancar. Setelah sekian lama tidak melintasi hutan ini, jalurnya berubah cukup drastis. Dan perjalanan ini diawali dengan kisah pilu. Saya mencoba mencari jalur yang pernah saya lewati dulu. Dan akhirnya saya putuskan untuk melewati semak dan duri yang membisu. Daun-daun melambai seolah tahu aku tengah menjemput sunyi yang baru. Di balik ranting dan riak cahaya, angin bernyanyi tanpa suara, membelai wajah dengan kisah lama tentang pohon tua dan jejak yang sirna. Saya mencoba terus melangkah, mencoba mencapai sungai yang ada di sebelah barat hutan ini. Karena sungai tersebut merupakan kunci agar saya tidak melewati jalur yang salah di area selanjutnya. Semakin dalam saya melangkah, terasa semakin tenang. Rasa takut tertinggal di belakang. Yang tersisa hanya langkah dan angin, beriringan menuju ruang yang hening. Hutan bukan hanya belantara gelap, tapi tempat jiwa belajar menangkap bahwa keberanian bukan tanpa gentar, melainkan berjalan meski samar. Angin menuntunku jauh ke dalam sana, membawa janji bahwa di sana ada diri yang sejati. Dan di sini saya baru sampai di sebuah sungai ya. Di sungai di sini bersih banget ya, bersih, asli bersih banget. Nah, iya. Oke, sungainya bersih banget. Sebelah barat juga ada sungai. Nah, jadi hutan yang saya tuju itu ada di sebelah barat sungai ini. Itu di sana. Jadi di sini ada bukit kecil di sebelah bukitnya itu yang belum pernah
saya kunjungin ya. Di sini, saya membuka sepatu dan melipat celana panjang saya. Berusaha membuat sepatu dan celana tetap dalam kondisi kering ketika menyeberangi sungai ini. Perjalanannya masih cukup jauh, jadi akan terasa tidak nyaman jika berjalan dalam waktu yang lama dengan sepatu yang penuh dengan air. Menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan alas kaki ternyata cukup terasa sakit. Dan di sungai ini, saya kembali lagi menjumpai laba-laba dari keluarga Nepila. Ciri khas dari keluarga Nepila ini biasanya memiliki jaring berwarna emas. Nama lengkap dari laba-laba ini sepertinya Nepila kuhli, dengan tubuh berwarna hitam dan kaki berwarna merah, serta di setiap ruas kaki memiliki warna hitam dan kuning menyerupai sebuah gelang. Menembus hutan sunyi penuh dengan bisikan. Langkah kaki menyapa bebatuan, menyusuri jejak di antara bayang-bayang pepohonan. Bebatuan tajam jadi ujian di setiap langkah ini. Menyakitkan, namun tak buat menyerah, karena di tiap luka yang tertinggal ada cerita dan semangat yang tak pudar. Meskipun ini sungai kecil, arusnya cukup deras. Ini sudah kali ketiga di mana saya harus menyeberangi sungai yang ada di depan saya. Setelah melewati sungai tadi, saya menemukan sumber mata air yang mengalir di antara celah-celah tanah. Tidak terlalu besar, tapi sepertinya terdapat cukup banyak sumber air yang tersebar di area hutan ini. Dan sekarang, saya bisa berjalan dengan santai melewati batas-batas kehidupan di antara pepohonan dan rimbunnya hutan ini. Kali ini saya nggak eksplor hutan yang jarang dijamah. Ini seperti yang kita lihat ya, jalurnya udah jelas banget, ini cukup sering dilalui manusia. Jadi di sini sebenarnya hutan ini adalah hutan yang biasa saya bikin video di episode sebelum-sebelumnya. Cuman di bagian baratnya itu saya belum pernah jelajahin. Nah, dan sekarang saya bakalan coba jelajahin bagian sebelah baratnya, yang ngikutin jalur yang baru pertama kali saya lewatin di sini. Dan mudah-mudahan hari ini kita menemukan sesuatu yang menarik ya di hutan sini. Bukan. Wih, lihat ini pohon ini, cakep banget nih akarnya. Ini tanaman ficus nih, akarnya menarik banget. Coba lihat sana, tengah saya, lihat kanan saya. Ada kotoran-kotoran binatang. Nah, jadi pohon ini cakep banget ya kelihatannya. Jadi terlihat kayak rumah gitu di bawah pohon ficus ini. Jadi saya pikir tadi ada dijadiin tempat istirahat ya buat binatang tertentu, karena biasanya keluarga kucing suka nih kayak luwak kayak gitu ya, kucing hutan, mereka suka tinggal di tempat-tempat seperti ini. Cuman mungkin karena ini ada di jalur ini ya, biasa dilewatin manusia, jadinya mereka nggak pakai tempat tempat tinggal mereka. Wih, coba lihat tuh, langitnya udah mendung banget ya, tuh di atas udah mendung banget ya.
Ini kayaknya ntar bakalan hujan nih. Jadi sekarang saya bakalan coba nemuin tempat yang enak buat bermalam ya. Jangan sampai bikin tenda pas sudah hujan ya. Meskipun kita masih punya banyak waktu ya. Sekarang udah jam berapa ini? 12.30 ya. Kita masih punya banyak waktu. Tapi berhubung cuacanya mendung, saya berharap bikin tenda selesai pas sebelum hujan ya. Mendung sudah mulai turun. Sepertinya hari ini akan turun hujan yang cukup lebat. Namun, karena kondisi yang tidak menentu, bisa saja terang kembali menghampiri. Kelembaban hutan disertai suhu yang hangat membuat hutan ini ditumbuhi cukup banyak jamur. Di sepanjang perjalanan, saya menjumpai beberapa jenis jamur seperti Pleurotus sp. Atau biasa kita kenal dengan sebutan jamur tiram. Jamur ini dikerumuni banyak lalat kecil. Tidak jauh dari tempat tersebut, saya menemukan jamur dengan nama ilmiah Ganoderma sp. Tepat di bawahnya terdapat jamur berwarna putih. Sepertinya ini merupakan fase tua dari Tremella fusiformis. Atau bisa jadi jamur ini dari keluarga Ductifera. Mengingat ukuran ujung dari jamur ini cukup tebal dan bagian tubuh yang penuh dengan lendir. Jadi ini ya, meskipun sini sering dilewatin manusia, tapi satwanya masih banyak banget di sini. Kayak sih monyet tadi. Sekarang saya mau buka tas dulu. Jadi kita bakalan ke sana. Tasnya kita letak di pinggir nih, biar gampang ininya ya. Masuknya. Bijinya udah jauh banget ya ke barat. Jadi kita nggak jadi sana ya. Kan udah jauh banget. Untuk sini tempatnya. Saya udah berada di luar jalur ya. Di luar jalur manusia. Cuma sini menarik banget ya tempatnya. Kenapa? Nih. Sini tempatnya agak sedikit terbuka ya. Sini agak terbuka. Ini sering ada satwa yang melintas di sini ya. Selain itu sumber airnya juga di sini bukan sumber air besar ya. Ada air yang baru, air kelebutan ya. Mata air di sini, sumber mata air yang muncul langsung dari tanah di sini. Kayaknya ini tempat yang nyaman ya buat satwa untuk mencari minum di area tengah hutan ini. Oke. Sekarang saya bakalan balik lagi ya ke tempat saya naruh tas tadi. Dan oke, sekarang kita bakal lanjutin perjalanan lagi ya untuk naik ke atas lebih jauh. Ini kita jalannya udah kurang lebih udah berapa ya, masuk jam 10, sekarang udah jam 12.50 ya. Oke, udah hampir 3 jam ya perjalanan. Perjalanan kali ini bukan hanya tentang mengatasi rasa takut yang ada dalam diri, tapi juga tentang ketakutan akan hilangnya nyanyian di balik rimbunnya dedaunan.
Di berbagai tempat, hutan telah kehilangan jiwanya. Tergantikan tanaman yang katanya untuk kepentingan manusia. Kepentingan yang mengukur hijau dengan timbangan keuntungan. Pohon-pohon tak lagi menari ketika dibelai hembusan angin. Yang tersisa hanya batang-batang bisu, bercabik tanpa henti. Burung pun tak lagi menyanyikan kehangatan. Suaranya nampak penuh keraguan. Keraguan akan keagungan yang bisa saja runtuh dengan mudahnya, hanya dengan tinta di atas kertas. Lantas, mungkinkah hutan ini akan berakhir menjadi debu? Kita lagi buka jalur ya. Coba cari jalur pinggir sungai ya. Nah, jadi ada yang buka jalur, ada yang biasanya kan serba sendiri tuh. Wih. Mantap, Wih. Kaki saya tersangkut, bro. Mantap sekali nih. Di pinggiran sungai. Yang kejar dia tadi ya. Sungai yang mengalir membawaku ke dalam ketenangan rimba, jauh melewati batas euforia kehidupan. Air perlahan membelai dan mengalir di antara celah jari kaki yang sudah berjuang melewati ketakutan di sepanjang jalan ini. Dan akhirnya, saya memutuskan untuk bermalam di pinggiran sungai ini. Namun, tetap berada dalam jangkauan aman terhadap air bah jika tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Di daerah ini, terdapat banyak sekali tanaman merambat yang menggantung di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi. Ternyata ada banyak sekali pohon bambu di kawasan ini. Dan yang perlu saya khawatirkan di daerah ini cuma satu, yaitu ular. Sekarang, saya akan mengeluarkan perlengkapan saya dan segera membangun tenda di sekitar sini. Setelah tenda berhasil didirikan, kami pun memasang flashlight agar kami tetap aman dari hujan ketika memasak nanti. Dan setelah ini, saya mencoba menelusuri jalur binatang pada bagian belakang di mana kami mendirikan tenda.
sekarang coba telusurin ini ya, lembah ya pinggirannya ini. Ini agak terbuka ya, ada tanah-tanahnya. Siapa tahu kita menemukan tanda jejak tertentu. Karena tidak menemukan jejak satwa yang melintasi lembah ini, saya mencoba mengikuti jalur binatang yang menuju arah timur punggungan bukit ini. Dari sini ke atas nih tanda jalur ya, jalur satwa, jalur perlintasan satuan. Sini lewat di sana ke atas, terus dari sana belok ke atas naik ke sana. Nah, dan di sini banyak banget ya bambunya. Oh, sini juga jalur satwa. Dari sini ke sana ke bawah bambu tuh. Dari sini naik juga. Sini naik ke atas. Sana, sampai sana. Atas bukit. Nah, dia tadi ada perlintasan satwanya. Dan sekarang saya nggak explore terlalu jauh ya. Saya bakalan cari kayu bakar sekarang dan pastinya lanjut masak ya, karena sekarang udah sore. Tapi ini mendung ya. Tadi sempat hujan gerimis sedikit. Nggak tahu ntar malam hujan atau enggak. Ini saya juga bawa kompor ya hari ini, cuma karena nggak tahu ya nanti bakalan dapat kayu bakar kering atau enggak. Jadi ini hutannya masih baru, saya jelajahin, jadi saya nggak tahu ya pasti. Jadi saya bawa aja kompor, gas, tidak pasti ya. Oke, ada senter dan kamera. Jadi barangnya udah sempat saya keluarin juga ya beberapa. Dan sekarang saya bakalan prepare masakan ya. Karena udah sore dan pastinya udah lapar juga ya. Oke, meskipun sekarang saya bawa kompor, tapi saya rencananya berhubung di sini ada bambu ya, bambu masih itu, saya mau tunjukin ke kalian cara membuat api menggunakan batu dan dengan bambu yang masih hidup kayak gitu. Harusnya sih bisa ya. Dulu saya sempat coba bisa, dan hari ini mudah-mudahan berhasil ya untuk bikin api pakai teknik primitif ya. Dan sekarang, saya sedang melakukan persiapan membuat api menggunakan teknik primitif. Kali ini, saya akan membuat api dengan memanfaatkan batu dan bambu untuk mendapatkan percikan api dari gesekan kedua benda tersebut. Namun sebelum itu, saya perlu menyiapkan tinder
dari batang bambu yang sudah kering. Hal ini saya lakukan untuk mempermudah memperbesar bara api yang didapat dari teknik ini. Nah, untuk persiapan api teknik primitifnya udah selesai ya. Ini udah ada tinder, saya prepare, terus ada rantai-rantai kecil ya, ini dari bambu. Kita biar gampang nyalanya. Oke. Sekarang langsung aja ya. Kita coba. Jadi saya bakalan pakai batu dan bambu yang masih hidup di sana ya, sebelah sana. Jadi kita langsung aja. Yuk, ikut. Nah, ini ya. Saya bakalan nyalain api pakai ini, batu dan bambu ini. Oke. Oke, udah nyala ya. Langsung aja ya. Kita bawa ke tenda. Ya. Ada. Nah, jadi sekarang saya bakalan masak nasi goreng ya.
Nah, ini nasi gorengnya udah mateng dan sekarang saya bakalan lanjut makan pastinya ya. Oh ya, jadi pas masak ini saya nggak bikin video berdua ya, soalnya bingung ya pengaturan konsepnya seperti apa untuk masak berdua ini. Agak susah sih, karena nggak pernah bikin video berdua ya sebelumnya. Nanti pelan-pelan bakalan saya kondisikan ya. Mantap ya. Oh ya, buat temannya. Nah, jadi barusan saya udah selesai makan dan sekarang saya bakalan pasang kamera trap ya di sini di tenda. Karena pengalaman sebelumnya itu sering banget ya ada binatang yang mampir ke tenda ketika saya lagi tidur. Jadi sekarang saya mau coba pasang kamera trapnya ini, siapa tahu ntar ada ini ya, ada satwa yang mampir ke sekitaran tenda kayak gitu. Oke, lihat nanti hasilnya ya. Mudah-mudahan dapat. Cuman kalau di trip kali ini saya nggak ada niat pasang kamera trap di hutan ini, karena hutan ini kan istilahnya banyak banget dilalui manusia ya. Takutnya kamera trapnya diambil. Beda sama hutan yang ketika saya nemu tanda jejak itu, kalau di sana emang istilahnya jalur yang saya lewatin ke area yang saya lewatin itu emang gak ada jalurnya sama sekali. Nah, dan sekarang saya bakalan pasang kamera trapnya di sana. Langsung aja pilih saya ya. Nah, saya bakalan pasang di sebelah sini ya. Nah, cuman sini ada kayak bekas cakaran ya. Di sini ada 3 nih, 1, 2, 3. Nggak tahu nih bekas apa, mungkin pohon ini ya, tumbang atau apalah. Kurang tahu pasti lah apa. Oke, dan sekarang langsung aja deh pasang. Udah lah. Jadi berhubung sekarang udah malam ya, udah pukul berapa ya? Jam 9-an. Dan kita nggak ada kerjaan apa-apa hari ini ya. Kayaknya kita bakalan tidur aja sekarang. Atau mungkin lihat sungai bentar ya. Gimana saya? Mantap.
kan. Oke. Jadi kita Sambil nyari-nyari udang gitu. kita boleh lihat ini dulu ya, Sungai Mentar. Siapa tahu nemu sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk digoreng juga pagi ya. Dan siapa tahu ada penampakan sedikit, maksudnya penampakan binatang ya, bukan penampakan yang aneh-aneh. Karena teman saya semangat banget dia dari tadi ngajakin ayo gas gitu aja. Jadi ya udahlah, sekarang kita gas aja lah biar nggak terlalu banyak bacot ya, karena biasanya kalau sendiri kan nggak ngapa-ngapain kan. Berhubung berdua ya udahlah, kita gas aja lah. Oke. Sekarang siapa lagi baru selesai persiapan ya buat jalan, pasang senter dan pakai sepatu. Tuh ya, siapa tahu ada binatang yang lewat ya malam-malam. Wih, ada ikan udang. Udang kecil-kecil lagi. Ada udang kecil. Dapat. Wah, kecil banget. Dah, terlepas ya karena kecil. Terlepas ya. Oke, berhubung banyak banget ini ya, lalat kecil nih masuk ke mata dia karena deketin senter ya, dia tertarik sama cahaya, jadi senternya saya lepas aja. Sudah pegang. Wah, apa tuh? Wih, gede deh udangnya, no. Ikan ternyata. Udang kecil ya. Nah, oke. Kayaknya saya nggak bakalan jalan terlalu jauh ya, karena udah larut banget juga. Cukup bahaya ya kalau misalkan malam-malam kita keluar terlalu jauh dari area tenda dan area perhatian. Oke. Ya sekarang kita bakalan balik aja ke tenda. Oke. Ini misi pengeringan sepatu sudah selesai ya. Jadi sepatunya saya gantung sini biar airnya keluar, dan ini api unggunnya nih sebelah sini, sebelah sana ya. Mudah-mudahan besok pagi nggak basah, nggak terlalu basah lah paling enggak ya. Karena kalau misalkan dipakai terlalu basah juga enak apa nih? Ya awan, lebah. Lebah bro, untung nggak kena ini sengat. Wah, kayaknya harus masuk tenda nih sekarang. Ini lebahnya banyak banget ya di sini ya.
semuanya lebah nih. Kayaknya ada lebah dekat-dekat sini ya. Tidak butuh waktu lama, dan kami pun sudah tertidur pulas. Malam itu, ada banyak sekali lebah yang bertamu ke tenda kami. Sepertinya mereka tertarik dengan cahaya lampu ini. Dan entah jam berapa, tiba-tiba saya terbangun. Saya mendengar ada yang mendatangi tenda kami. Mereka berbicara dengan suara yang begitu pelan. Yang saya dengar, nyene, ada jelemane jadi nih. Begitu kata mereka dalam bahasa Bali. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, siapa ini? Ada orangnya nggak di sini? Namun mereka bertanya dengan nada yang agak jahil. Saya pun dengan sigap mengambil parang yang saya taruh di atas kepala saya. Entah kejadian itu nyata atau tidak, saat bangun, saya merasa semua itu hanya mimpi. Sepertinya ketakutanku terhadap hutan ini telah membalut pikiranku dan terbawa ke dalam mimpiku. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, jadi sekarang di Bali udah jam 7 ya, jam 7 pagi. Saya bangun tadi jam 6 kurang, 5.40-an lah kurang lebih. Dan tadi sempat ngambil video drone ya di sini, di sebelah sana. Dan ini teman saya nih lagi gedein api ya. Kita mau bikin kopi nih pagi-pagi. Dia mau masak air sekarang.